Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus masjid, kemudian ketua pembina dan ketua pengurus Yayasan Tabung Wakaf Umat, para asatiz, guru-guru kita, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib nomor hadis 131 dari sahabat Nabi Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, Innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna ala alladhina yasiluna as-sufufal awwal, bersolawat kepada orang yang berada pada saf yang pertama. Ada solawat Allah, ada solawat malaikat, ada solawat orang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Apa beda solawat Allah, solawat malaikat dengan solawat orang beriman? Solawat Allah artinya Allah ridha. Solawat malaikat artinya malaikat memintakan ampun kepada Allah. Solawat orang beriman, mulutnya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat bersolawat kepada orang yang menyambungkan shaf yang pertama. Jadi kalau ditanya orang nanti, apa arti Allah bersolawat, malaikat bersolawat? Allah memberikan ridhonya kepada orang yang berada di shaf pertama. Malaikat berselawat, malaikat memintakan ampun dan ridho kepada Allah supaya orang yang di shaf pertama itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Motivasi supaya orang kalau masuk masjid langsung di shaf yang pertama. Cumana kami mau di shaf pertama, Pak Ustadz? Shaf pertama itu sudah di booking oleh wali kota, gubernur, bupati, sekda, kepala dinas, kepala kantor. Termasuklah shaf subuh ini. Shaf pertama kita tak bisa, Ustadz Somad di situ. Jadi waktu saya sholat di masjid, ada masjid besi namanya di Malaysia, di Putrajaya. Pas sholat di masjid besi, ditunjuk mereka, Ustadz di sini biasa Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia sholat. Ada tempat di ujung dekat pintu belakang sebelah kanan. Kenapa di situ? Saya bilang, dia selalu datang lambat dari kantor, jadi dia sholat di situ. Saya bilang, oh lain tempat kami yang lambat di muka. Jadi begitulah adab masuk masjid, langsung isi shaf pertama. Banyak di tempat kita orang begitu datang pinggir-pinggir, dekat-dekat tiang. Tapi jangan pula gara-gara ini yang dekat tiang merajuk. Bukan itu maksudnya. Adab masuk masjid. Begitu kita duduk di shaf pertama, maka Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Apa maksud Allah bersalawat? Allah memberikan ridho dan ampunan. Apa maksud malaikat bersalawat? Malaikat memintakan kepada Allah, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampuni dosanya, rahmati dia ya Allah. Jadi akan datang begitu masuk masjid langsung di shaf pertama. Bagi kami yang perempuan, Pak Ustadz, sama shaf perempuan di belakang.
Adalah Ustadz berceramah beberapa tahun yang lalu di Masjid Ar-Rahman, Jalan Sudirman. Sop yang paling bagus laki-laki adalah yang paling depan. Sop yang paling bagus perempuan adalah yang paling belakang. Jadi sejak Ustaz itu datang Masjid Ar-Rahman itu orang di dekat pintu semua. Hadis itu sahih, tapi penjelasannya tak sahih. Hadis yang menyebutkan perempuan paling afdal di sop belakang, laki-laki paling afdal di depan, itu ada ceritanya. Sop laki-laki yang paling bagus di depan. Kenapa? Karena sop paling depan paling jauh dari perempuan. Sop perempuan yang paling bagus yang paling belakang. Karena yang paling jauh dari laki-laki adalah sop paling belakang. Ketika tidak ada tirai. Seandainya masjid kita ini tak ada tirai, tak ada, masjid ini tak ada tirainya. Tirainya tinggi atau tinggi? Ya, kalau bisa tirai itu tinggi 2 meter tertutup. Ada di beberapa masjid macam net takraw. Jadi anak-anak lajang di belakang bisa mengintip. Laki-laki di belakang, anak gadis pula di sop pertama, itu lain bunyi aminnya. Amin gitu. Jadi hadis yang mengatakan perempuan lebih baik di sop paling belakang ketika tak ada tirai, tak ada satir, tak ada hijab, karena perempuan yang di depan itu dekat dengan laki-laki. Adapun kalau ada tirai, itulah mengapa kalau membawa anak, maka anak-anak di sop belakang. Supaya apa? Supaya anak-anak itu menjadi dinding antara laki-laki yang dewasa dengan perempuan yang dewasa. Tapi alhamdulillah masjid-masjid di Pekanbaru udah pakai tirai. Alhamdulillah. Wa ma min khutwatin ahabba ila Allah min khutwatin yamshihal abdu yasilu biha saffan. Langkah yang paling disukai Allah, langkah 1, langkah 2. Langkah yang paling disukai Allah adalah langkah orang yang berjalan untuk yasilu biha saffan, menyambung saf. Ini langkah di akhir Ramadan ini paling banyak langkah. Langkah mencari toples, langkah mencari gorden. Langkah, ini Ustadz ini menyindir apa? Enggak, ini cerita tentang kita ini. Kalau saya bercakap jamaah jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Saya cerita ini tentang fenomena umum. Saya pun begitu juga. Bukan berarti saya tak belanja bulan puasa ini. Langkah yang paling ini hadis nih Nabi SAW. Ahabba ilallah, langkah yang paling disukai Allah adalah langkah orang menyambung shaf. Saya heran menengok orang tegak, masuk masjid tegak deh. Begitu ada kosong, pura-pura tak nampak. Menunggu orang belakang maju. Padahal cara menyusun shaf ini tengah. Shaf disambung dari tengah. Dari kanan atau dari kiri shaf tuh, shaf tengah. Ini imam di belakang imam. Jadi kalau ada orang maju ke depan, melangkahlah dia ke kiri, mendekat ke imam. Kalau dia maju kemari, melangkah dia ke kanan. Jadi shaf yang paling ahabba ilallah yang menyambungkan shaf. Kalau penuh shaf pertama, dari mana kita mulai? Dari tengah balik. Ada yang mengatakan Pak Ustadz dari kanan. Pendapat yang kuat mengatakan dari tengah. Baru nanti datang makmum, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Bergeraknya makmum. Kalau kita sedang sholat, tiba-tiba ada orang di sebelah kita ini, entah dia batal wudunya, entah kenapa, entah dia berkunang-kunang, tiba-tiba dia keluar, maka kita yang di samping ini menyambungkan shaf. Apakah bergerak kita batal sholat? Tidak, karena ada darurat menyambungkan shaf.
Begitu selesai sholat, begitu kita selesai sholat, tanya, ya apa waang, kenapa keluar masjid tadi? Handphone nambo bunyi. Kenapa takut? Kenapa takut handphone berbunyi? Kan tak kami dengar tadi suara, itu kan getaran, getaran tak apa-apa. Siapa rupanya menelpon? Atasan. Kamu tak takut di atas. Jadi siapa? Biniam. Tak boleh membatalkan sholat kecuali karena sesuatu yang darurat. Jadi alasan karena telepon enggak. Sedang sholat, Allahu Akbar, anak muda sedang camping di tengah hutan, sholat. Di depannya ini ada sumur, sumur tak berdinding, sumur tua, sumur tanah. Tiba-tiba entah dari mana datang orang gilo, orang gilo atau orang buto akan berjalan mau masuk ke sumur. Apakah hanya tonton aja? Makanya boleh berjalan menarik tangan orang buta tadi untuk menyelamatkan supaya tidak masuk ke dalam. Bukan dibiarkan tengok lalu bacanya ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan. Tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena itu adalah hajat darurat. Langkah menyambung shop, kalau depan melangkah ke muka, kalau kanan melangkah ke kanan, kalau kiri melangkah ke kiri, ahabba ilallah, langkah yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Daud, hadis ini disebutkan Imam Abu Daud, nama kitabnya Sunan Abi Daud. Disebutkan Imam Ibnu Khuzaimah, nama kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Biduni dzikril khatwah, tapi dalam kitab Ibnu Khuzaimah tak ada menyebutkan langkah. Begitulah detailnya ulama kalau menyebutkan hadis. Kok hadis kok? Hadisnya dalam kitab apa? Yang paling tinggi Sahih Bukhari. Di bawah itu Sahih Muslim. Di bawah itu Sunan Abi Daud. Di bawah itu Sunan Nasai. Di bawah itu Sunan Tirmidzi. Di bawah itu Sunan Ibnu Majah. Di bawah itu Muwatta Malik. Di bawah itu Sunan Darimi. Di bawah itu Musnad Ahmad bin Hanbal. Cuma 9 kitab hadis, ratusan. Kenapa 9 ini yang paling tinggi levelnya? Karena yang 9 kitab inilah yang paling minim hadis dhaifnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim tak ada dhaif sama sekali, sahih semua. Dalam Sunan Abi Daud ada dhaif, tapi tak banyak. Semakin minim tingkat dhaifnya, semakin tinggi levelnya. Yang kita baca ini kitab apa Ustaz? Ini kitab At-Targhib wa Tarhib. Targhib motivasi, tarhib ancaman. Hadis-hadis tentang motivasi dan ancaman. Yang menyusunnya Al-Hafiz Al-Munziri. Tebalnya 1000 halaman. Kenapa tipis? Diringkas. Yang meringkasnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya Mukhtasar, ringkas. Jumlah hadisnya 290 halaman. Yang baru dibaca 131. Kalau khatam kitab ini, pindah kita ke kitab yang lain. 2 gondangnya. Kalau tidak kitab itu khatam, ustadz kok khatam. Hadis 132 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, khiyarukum, orang yang paling baik di antara kamu. Apakah yang paling baik kau pejabat atau orang kaya? Khiyarukum, orang yang paling baik di antara kamu, alyanukum, yang paling lembut, manakiba fis shalah, yang paling baik di antara kamu orang yang paling lembut bahunya. Bahu, apa makna lembut bahu? Kalau lembut bahu, lembut ambo keras,
di ambokui. Berarti yang paling gopuk lah yang paling baik. Itulah makanya tak bisa membaca hadis pakai kamus bahasa Arab. Baca hadis, ambil kamus bahasa Arab. Alianu lembut. Oh, jadi lembut bah. Kalau tak paham ayat Quran, tengok tafsir. Kalau tak paham hadis dalam Sahih Bukhari, ada penjelasannya. Nama kitabnya Fathul Bari, ditulis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada satu lagi namanya Imam Badruddin Al-Aini. Ada lagi namanya Imam Al-Qastullani. Tak paham Sahih Muslim, ada penjelasannya. Namanya kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Tak paham dalam Sunan Tirmizi, ada syarahnya. Namanya Tuhfatul Ahwaz. Tak paham kitab Sunan Nasa'i, ada syarahnya. Namanya Hasyiyah As-Sindi. Tak paham hadis dalam Sunan Abi Dawud, ada syarahnya, namanya Aunul Ma'bud. Tak paham hadis dalam kitab Muwatta Malik, ada syarahnya, namanya At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid.